pemerintah represif sepertinya sedang menjadi framing utama untuk menyerang pemerintah. Penyerangan terhadap pemerintah adalah hal yang biasa-biasa saja terjadi di dalam negara, apalagi negara demokrasi. Pihak oposisi sudah pasti ingin memojokkan pemerintah dan memperkeruh suasana, dan ujung-ujungnya yang disalahkan pun pemerintah. Mereka akan senang sekali kalau ada bahan untuk menyerang pemerintah. Bahkan jika tidak ada, tidak berlebihan kalau kita menduga bahwa mereka akan membuat sendiri bahan tersebut. Kasus Ratna Sarumpait sudah lama. Tetapi kalau kita mau menengahkan contoh konkret, maka tak ada kasus yang lebih kentara daripada itu, tentang strategi oposisi untuk menyerang pemerintah. Pada saat Ratna menyebarkan foto mukanya yang bengkak, oposisi langsung ramai memviralkannya dan menambahi narasi-narasi yang menuduh pemerintah sebagai pelakunya. Mereka tidak akan menahan diri untuk mencerna informasi yang ada. Bahkan Prabowo menggunakan istilah represif dalam pidatonya terkait Ratna Sarumpait. Kondisi saat ini memang begitu kritis. Masyarakat telah berpolar secara ekstrim antara mereka yang percaya pemerintah dan tidak percaya pemerintah. Jadinya sulit untuk tidak bias dalam berpendapat. Mereka yang tidak percaya pemerintah akan langsung percaya dan menduduh jika ada informasi yang mendiskreditkan pemerintah. Sebaliknya, mereka akan pura-pura tidak tahu dan malah buru-buru mencari berita yang menyalahkan jika ada info yang baik tentang pemerintah dan kebijakan-kebijakannya. Ketika Bintang Emon, seorang komika muda, mendapatkan ancaman oleh akun bodong, yang mana menurut penelusuran, akun pengancam Bintang Emon adalah akun baru. Mereka yang kontra pemerintah akan otomatis mengaitkan pengancaman itu dengan pemerintah, bahwa pemerintah dalam artian lebih khusus kepolisian adalah pihak yang melakukan pengancaman, tentu dengan menggunakan tangan orang lain. Tetapi mereka yang pro pemerintah, misalnya seperti kita, tidak bisa termakan dengan provokasi semacam itu. Kasus Ratna Sarumpait begitu jelas dan mestinya menjadi pelajaran bagi mereka yang kontra pemerintah untuk jangan buru-buru menghakimi. Siapapun bisa melakukan pengancaman. Rizik Syihab bilangnya diancam, rumahnya ditembak, diusir dan tidak dibolehkan pulang. Tetapi apa buktinya? Itu pun belum tentu. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, siapa pelakunya? Kita yakin Bintang Emon tidak bermain politik dalam komentarnya. Siapapun akan bertanya-tanya tentang tuntutan 1 tahun terhadap penyerang NB tersebut. Bagaimana bisa tindakan kekerasan dituntut begitu ringan? Bahkan pencemaran nama baik saja bisa lebih berat hukumannya. Tapi karena Bintang Emon seorang yang terkenal, maka ada tangan-tangan busuk yang menggunakan momen tersebut untuk menciptakan kegaduhan. Semakin banyak kegaduhan, semakin itu menguntungkan bagi pihak-pihak yang membenci pemerintah. Karena itu jangan heran jika aksi-aksi massa dalam negara demokrasi sering berakhir ricuh. Pelakunya seringnya bukanlah mereka yang melakukan aksi, tapi kelompok yang ikut bergabung dan membawa agenda sendiri, menimbulkan kegaduhan. Misalnya pada aksi demo menuntut keadilan untuk warga kulit hitam di Amerika, yang diantaranya ada yang berakhir pada penjarahan toko-toko. Apakah pendemo yang melakukan itu? Tentu saja bukan. Mereka bisa jadi adalah orang yang memang mau mencari untung dengan melakukan pencurian dan berlindung dari kondisi aksi yang ramai. Atau mereka adalah orang-orang dari oposisi yang membenci pemerintahan. Dengan adanya penjarahan, kerusuhan, bahkan jika ada yang terluka, maka yang disalahkan adalah pemerintahannya juga. Dari kasus Emon, apa untungnya bagi orang yang melakukan pengancaman terhadapnya? Tidak ada. Ia tidak menjadi terkenal karena mengancam Emon. Karena itu, yang tersisa adalah alasan kedua. Mereka adalah pihak yang ingin membuat kegaduhan. Pemerintah, kita yakin tak sebodoh itu sehingga melakukan tindakan represif kepada masyarakat. Itu tindakan bunuh diri namanya. Dan terbukti justru ada begitu banyak pembenci pemerintah yang bebas-bebas saja tuh. Apalagi saat pandemi seperti ini, pemerintah perlu fokus mengurus ekonomi dan menyeimbangkannya dengan keselamatan warga.
Mana mungkin mau menambah kekeruhan suasana dengan mengurusi kritik. Pemerintah tidak mungkin melubangi kapal mereka sendiri. Kelompok yang senang kapal yang mereka tumpangi bocor adalah mereka yang tidak suka dengan pemimpin kapal tersebut. Mereka sengaja memunculkan kekacauan, sehingga muncul dugaan bahwa pemimpin kapal adalah mereka yang tak becus bekerja. Dan karena itu harus diganti. Siapa yang selalu koar-koar bahwa pemerintah Jokowi akan lengser dan harus lengser? Mereka adalah orang-orang politik, orang-orang pintar. Apapun itu akan dilakukan demi merebut kekuasaan. Bagaimana menurut Anda?